Nama saya Bapak Agus Gondo. Alamat saya, tempat tinggal saya di Dusun Kerajaan, Desa Pulau Saren. Posisi saya di sini ditunjuk sebagai atasan kami sebagai pemegang lokasi untuk tanaman litter leaf. Bahasanya kalau orang kita menyebutnya tanaman pakis. Sedikit sejarah awal itu dari perusahaan ini, katakanlah orang yang sangat bersimpati dengan desa kami lah intinya, untuk membuka lapangan pekerjaan di desa kami. Ada kerjasama di antara pemegang atau yang punya saham dengan yang punya lahan, petani lokasi lokal setempat di desa kami. Terus awalnya ada ikatan perjanjian, katakanlah kontrak di antara yang punya saham itu mengontrak tanah-tanah kami, dan kami yang punya tanah itu sangat dimanjakan dengan perusahaan ini. Karena apa? Tanah kami sudah disewa, kami yang punya tanah ikut bekerja di perusahaan ini. Dengan katakanlah kalau di desa kami dengan pendapatan yang ya cukuplah dengan keberadaan kami yang dari kota sangat jauh, tapi ada katakanlah perusahaan yang di Indonesia itu cuma ada satu di sini. Awalnya kan belum tahu yang penduduk sini. Yang pertama dengan mungkin ketinggian laut ke sini kurang lebih 1.200-an kurang lebihnya. Itu dianggap cocok untuk tanaman ini pakis. Karena apa? Tanaman pakis ini di Indonesia awalnya nggak ada. Bibitnya aja kan sepertinya dari Amerika. Perusahaan ini berdiri di sini sudah mulai tahun 98, kurang lebih 22 tahun kurang lebih. Gonjang-ganjingnya masalah tanaman itu memang awal-awalnya ya juga seperti orang usaha itu ya ada trennya ya, ada yang baik, ada yang kurang baik, itu memang seperti itu. Fase awal karyawan lah itu memang agak kaget, karena misalkan awal-awal masuk kerja di sini kan upahnya belum standar UMR. Nah, baru standar UMR setelah berapa bulan. Nah, itu awal-awalnya itu kan karena memang tidak tahu seperti apa tanaman ini, tanaman apa, seperti apa. Nah, setelah tahu kita juga enjoy sekali, karena apa? Kita yang pertama dapat upah UMR. Yang kedua kita hampir seperti pegawai negeri. Kita minggu libur, terus kita dapat jatah pengobatan, ada THR, dan juga kita yang ini terakhir BPJS kesehatan ada, ketenaga kerjaan juga ada. Kurang lebih awal-awalnya sekitar mungkin 20 orang, kemungkinan kurang lebihnya seperti itu, mungkin bisa kurang. Kalau sekarang itu mungkin hampir seluruh perusahaan. Nah, ini kan ada di Kabupaten Wonosobo dan juga di Magelang. Ini cuma berbatasan dengan jembatan itu. Kurang lebih mungkin sekitar mungkin 300 sampai 500 orang mungkin yang mendapat hasil dari kebun ini. Saya di sini masuk tahun 2002 sampai sekarang. Kalau sebelum itu saya sebagai driver juga sebagai kecil-kecilan sebagai petani. Ini adaptasinya yang kurang lebih 1 sampai 2 bulan itu sudah tahu, karena mudah sekali. Karena kita sebagai petani dan ini tanaman ini memang yang dibutuhkan juga makanannya tanaman itu sama dengan yang diberikan oleh petani-petani desa kami. Dari tanam sampai kita bisa produksi itu hampir kurang lebih 1,5 tahun kurang lebih. Perawatannya biasa seperti petani biasa, kalau tumbuh rumput kita cabut, nanti kalau kita
pas waktunya kita mupuk juga kita pupuk kimia juga, tapi yang paling pokok kita pupuk dari pupuk kandang, dari pupuk petani biasa. Ini yang sebagian besar kita tahunnya kita jual ke Jepang, sebagian ke Australia, ke Singapura. Yang paling kecil kita produksi lokal itu di Indonesia itu mungkin nggak detail, tapi katakanlah mungkin Jakarta, Surabaya, Semarang, Jakarta itu yang produksi lokal. Yang kami tahu dari sini itu harus besarnya itu untuk rangkaian bunga. Karena apa? Kita juga kalau ini tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, itu hanya untuk hiasan bunga, katakanlah untuk hiasan meja ataupun mungkin pas kita ada resepsi atau acara-acara kantor-kantor itu kan ada itu, tapi daun kita kan yang untuk hijau daunnya, jadi mungkin di sana dikolaborasikan dengan mungkin bunga apa, jadi kita mungkin yang daunnya yang daun hijaunya itu. Ya kan tadinya kan saya bergelut di bidang driver, itu kan memang sangat beresiko sekali. Ya bisa saja pendapatan saya itu dibanding di sini jauh sekali. Maksudnya jauh itu besar di sana daripada di sini awal-awalnya. Tapi kita ngitungnya jangka panjangnya, Mbak. Pengen bunganya pekerjaan yang tetap, katakanlah sedikit lah. Nanti lamanya bisa jadi banyak dengan berbagai fasilitas kita dapat. Enggak begitu tinggi, tapi untuk warga masyarakat di desa kami cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kalau gagal panen itu enggak pernah, tapi kalau produksinya turun agak drastis pernah. Ini aja yang terakhir aja lah, itu kita nggak percaya yang ke belakang berapa tahun, tapi yang berjalan kurang lebih 2 tahun karena COVID. Nah, ini sebenarnya kalau menurut umum kita kena dampak, tapi sebenarnya kita enggak. Karena apa? Pada waktu 2 tahun berselang ini, pas produksi kita turun. Jadi kita katakanlah kalau mau kirim berapa ribu, katakanlah 10.000 lah, kita cuma bisa kirimnya di kisaran 4.000 sampai 6.000, jadi kita nggak nutup kuota yang itu. Ini kalau penurunan hasil produksi di tanaman ini yang bisa dipastikan itu pas musim seperti ini, musim hujan. Karena musim hujan seperti ini kan banyak penyakit. Nah, karena seperti kita kalau punya penyakit kan diobati, obat ini kurang cocok, ini kurang cocok lah. Jadi hambatan kita kalau di musim hujan seperti ini, makanya kan kita sebenarnya kan dulu sebelum kita kasih plastik seperti ini, kita cuma naungan paranet ini. Nah, dengan adanya plastik karena untuk menanggulangi beberapa penyakit yang datang. Dua tahun ini kan ada sedikit katakanlah kendala, karena kita juga mengalami produksi yang menurun. Dengan awal tahun mungkin akhir tahun seperti ini kita kurang bisa mendapatkan, katakanlah bisa dikatakanlah bonus lah. Nah, itu kendala kami yang di kebun. Kalau untuk keseharian dari teman kami yang di kebun sangat bahagia karena punya pekerjaan tetap. Jadi kalau mau apa-apa memang seperti orang Jawa itu katakanlah wis ono sing diandal gitu, seperti itu. Kalau yang di sini khususnya yang lokasi saya seperti keluarga, karena itu kebanyakan kan mayoritas satu desa. Tapi dengan lokasi lain pun yang ada di sebelah sana Magelang juga kita seperti keluarga. Karena apa? Kita sering juga yang mewakili perusahaan, kita sering ketemu, sering kumpul, sering kita ada apa ya pertemuan untuk membahas apa yang akan dilakukan, apa yang telah dilakukan, kekurangan apa, kalau kelebihan nggak ada. Yang pasti yang kita rembuk itu masalah kekurangan dan masa depan dari perusahaan ini. Ini untuk yang di lokasi Pulau Sarin kurang lebih kan 10 hektar lebih. Yang saya pegang sendiri kurang lebih 4 hektar. Terus yang di lokasi dekat desa itu kurang lebih 6 hektar.
Terus yang di lokasi dekat sirkuit yang baru itu bawah itu kurang lebih 3 hektar. Itu di bawah naungan supervisor masing-masing, dan juga di atas kami ada manajernya yang membawai dari beberapa supervisor gitu.